anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membacakan doa. Ketua kelas hadir? Hadir, Bu. Oke, ayo ketua kelas pimpin teman-temannya membacakan doa sebelum belajar. Ayo. Baca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin kegiatan pembelajaran. Sekarang Ibu akan mengabsen, ya. Coba perhatikan teman-temanmu yang di samping. Ada nggak temanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir? Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan sesuatu sama kalian. Coba, apa kabar anak Ibu semua? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik ya. Jadi gini nak, kalau Ibu tanya apa kabar, anak-anak Ibu semua jawabnya sambil dikepal tangannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Semangat ya. Apa kabar anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah sekarang biar Ibu tahu anak-anak Ibu semangat enggak pada pagi hari ini. Jadi kalau Ibu tanya semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Ya, Bu. Oke, kalau bisa kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita yang semalam? Ayo, yang masih ingat tunjuk tangan. Bu, Apa materi? menyayangi anak yatim dari surah Al-Maun. Iya, bagus sekali. Nah, semalam atau kemarin kita mempelajari tentang menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Nah, tujuan apa yang harus kita capai pada kesempatan kali ini? Nah, tujuannya yang pertama anak-anak Ibu semua dapat membaca surah Al-Maun dengan tartil. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ibu semua harus tahu apa isi kandungan dalam surah Al-Maun. Iya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba perhatikan. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja keutamaan menyayangi anak yatim menurut ajaran Islam? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Nah. Oke, betul. Apa lagi? Iya, mendapat pahala. Nah, yang kalian jawab itu semua benar. Nah, yang kedua,
Iya, dibaca sesuai dengan hukum tajwidnya. Siapa lagi yang tahu apa isi secara umum tentang surah Al-Maun? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pandai. Jadi kita bahas tentang surah Al-Maun dan cara membacanya. Nah, kemudian supaya anak ibu lebih paham tentang materi surah Al-Maun, coba nak perhatikan video sumber belajar yang ibu akan putar ya. Bisa kan? Ya. Ikhfa. Secara harfiah, ikhfa itu artinya menyembunyikan atau menutupi. Ketika terjadinya hukum ikhfa, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf ikhfa, yaitu ada huruf ta, tha, ja, da, za, za, sa, sya, sha, do, kaf, to, zo, fa, dan qaf. Nah, cara membacanya itu samar-samar. Nah, yang kelima iklab. Iklab artinya mengganti atau mengubah. Terjadinya iklab ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya pada bacaan min ba'di. Jadi cara membacanya mim ba'di. Karena nun mati atau tanwin tersebut diubah menjadi bunyi huruf mim. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka nun matinya ini diubah menjadi bacaannya mim. Maka membacanya mim ba'di. Kemudian ada hukum bacaan mim sukun. Ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kedua idgham mutamatsilain atau idgham ini, dan yang ketiga izhar syafawi. Pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya samar antara mim dan ba, dan bibir itu ditahan 2 ketukan. Udah? Ini nak. Sekarang perhatikan lagi ya video tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, tadi anak-anak ibu semua sudah mengamati dan melihat video membaca surah Al-Maun. Nah, sekarang coba semua kita membaca surah Al-Maun, dimulai dengan membacakan basmalah. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
surah Al-Maun. Surah Al-Maun yang pertama. Coba perhatikan semua ke layar infocus. Yang pertama apa yang dibahas? Atau arti dari surah Al-Maun ayat pertama? Iya, orang yang mendustakan agama. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama itu menghardik anak yatim. Iya, menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim itu bukan hanya harus memukul, tetapi ucapan juga salah satu yang dapat termasuk menghardik anak yatim. Kenapa? Ucapan yang mencela. Iya. Baru apa lagi? Tidak mau memberi makan orang miskin. Terus apa lagi? Orang-orang yang sholat bisa celaka, ya kan? Apalagi orang yang tidak sholat. Nah, apa itu yang orang-orang yang celaka? Orang-orang yang berbuat ria, pamer, akan melakukan sesuatu kebaikan harus dipuji dengan orang lain. Iya, kemudian apa lagi? Jadi itulah isi kandungannya, bahwasanya surah Al-Maun itu menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Yang pertama cirinya menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, kemudian orang-orang yang lalai dari sholatnya, kemudian apa lagi? Orang yang berguna dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu ada video tentang surah Al-Maun, video nyanyi, jadi kita nanti ikut nyanyi, tapi kita dengarkan dulu ya. Belajar tentang surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Urutannya ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menyakiti anak yatim, enggan memberi makan orang miskin. Oke, semuanya bisa ikuti nanti, Nak? Bisa. Mulai ya. Semua ikutnya nih. Mari belajar tentang surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Urutannya yaitu yang suka menyakiti anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, Ibu semua, tadi kan kita sudah menyaksikan dan mengamati video sumber belajar. Nah, sekarang Ibu kan udah bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya kan? Nah, Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di depan kalian, coba perhatikan, ada apa namanya itu? Ada Chromebook, ya kan? Nah, jadi Ibu udah bagi link lembar kerja yang harus kalian kerjakan atau kalian siapkan. Nah, sekarang boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab atau mengisi sesuai
dengan langkah kerja yang ada di link tersebut. Boleh dimulai nak? Ayo kerjakan. Sambil diskusi ya, apa jawaban yang benar atau yang tepat? Saudara, ada yang kurang paham? Kelompok lain ada yang kurang paham? Yang kurang paham boleh dipertanyakan sama ibu. Aku dulu kebetulan pakai ini Diklik, mana jawabannya diklik sama temannya sama. Ya, nomor 2 nih. Terus lanjut. Kita mau briefing supaya lebih semangat dan lebih fokus. Ayo semuanya boleh berdiri. Berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kamu. Ayo kelompok 1 ya, kelompok 1 maju ayo nak, sama teman-temannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, soal nomor 1. Itu adalah dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surah Al-An'am termasuk urutan surat yang ke-107 dalam jumlah D, yaitu 7 ayat. Nomor 2, dalam surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Bacaan ayat di bawah surah Al-Ma'un di bawah ini terdapat pada ayat wala yahudu ala ta'amil miskin. Ayat tersebut dari ayat 3. Nomor 3, dalam konteks hukum tajwid apabila mim mad bertemu dengan huruf mim maka bacaan tersebut termasuk hukum tajwid C, idgham mutamatsilin. Dan contoh pertama dari pasangkanlah potongan ayat surah Al-Ma'un berikut sesuai dengan hukum tajwidnya. Yang pertama, bahwa
Sejarah Syafawi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dengar ya, Ibu perhatikan ya jawaban dari mereka. Dari link yang Ibu bagi. Ya, yang pertama, coba nak kita tanggapi dulu. Surah Al-Maun benar nggak? Surah Al-Maun itu jumlahnya 7 ayat. 7 ayat. Kemudian bacaan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat keberapa senang? Ya, berarti sudah benar. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang anak-anak itu semua, halo. Waktunya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, kesimpulan yang pertama apa nak? Surah Al-Maun dibaca harus dengan sesuai hukum tajwid. Ada berapa hukum tajwidnya? Ada 5. Kalau tentang hukum mati ada berapa? 3. Itu. Hijab Syafawi. Iqbal Syafawi. Ya, tidak mau. Lain. Iya, kemudian isi kandungan surah Al-Maun menjelaskan tentang apa nak? Pendusta agama. Pendusta agama. Ada apa aja ciri-cirinya? Ya, memelihara anak yatim. Kemudian iya, kemudian apa lagi? Iya, berwaria. Terus iya, layan sholat. Terus apa lagi? Iya, apa lagi nak? Iya, tidak mau membantu dengan barang yang berguna. Iya, nah sekarang ayo siapa yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran kita? Oke, ayo sini nak. Sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya pada pagi hari ini, saya senang dapat berdiskusi dengan kelompok saya. Saya dapat memainkan kelompok dengan benar. Beberapa hari kami hanya bisa menulis dengan pena dan kertas. Dan pada hari ini kami bisa memainkan kelompok. Oke, tepuk tangan. Nah, coba itu tanya. Sama Kak, senang nggak hari ini belajarnya? Nah, boleh duduk nak, boleh duduk. Nah, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah.